Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam sehat, tetap semangat ya. Dan paling penting itu adalah tetap bersuara, memikirkan, memberikan kontribusi bagaimana agar negara kita jauh lebih baik dari hari ini ya. Dan seperti biasa kami ajak untuk berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama saya Hersbuno Arif. Dan saya Gibeta senang kembali bisa menjumpai Anda kembali pada hari ini dan hari ini sudah hari Kamis begitu Mas Ersu dan banyak sekali ya isu-isu mengenai ekonomi, politik dan sebagainya yang berseliweran. Kita harus pilih nih, susah nih milihnya Mas Ersu. Ya, ya, ya. Tapi nggak apa-apa, kita ini saja wrap up dulu dan kemudian nanti kita ada beberapa yang kita breakdown gitu ya. Saya kira salah satunya yang sekarang juga sangat ramai ini dan yang kita sebut sebagai agenda setting dari FNN itu adalah bagaimana agar pilpres itu lebih pada diskursus gitu ya, membedah bagaimana visi misi dari para calon presiden itu tidak lagi cuma sekedar apa namanya yang kita sering sebut karakter assassination gitu ya, jangan terlibat gitu. Ini kan menarik dimulai dengan Anies Baswedan, bagaimanapun kemudian jadi perdebatan yang panjang itu soal mulai subsidi kendaraan listrik, kemudian soal jalan desa jalan membandingkan infrastruktur jalan antara Jokowi dengan SBY. Tetapi ada yang dirusak juga ini karena ada buzzernya Ganjar gitu yang melaporkan Anies Baswedan ke Oh ya. Barreskrim. Saya kira ini ya orang-orang namanya wacana begini, kalau gagasan ya dibantah dengan gagasan, kalau data dibantah dengan data. Cukup begitu. Kenapa mesti dilaporkan ke polisi? Karena mereka ini kan mesti kita jelaskan, ada yang namanya negatif campaign, itu ada namanya black campaign. Itu yang harus Betul. saya kira polisi juga paham yang soal begitu ya. Kalau soal jalan raya ya soal jalan dibangun membandingkan itu silakan aja data dan diajukan data kalau salah dan kemudian nanti datanya dikoreksi lagi. Jadi dengan cara begitu itu diskursus muncul di publik gitu Betul. ya. Dan publik ikut mengontrol gitu dan Mhm. itu yang saya selalu sebut, dorong supaya pemilih itu lebih rasional. Nah, itu sayang sekali dirusak ini ada buzzernya Ganjar yang melaporkan Pak Anies, relawan atau buzzer saya nggak tahu ini melaporkan itu menarik, Mbak. Terus soal IKN ini, IKN saya bingung deh, Mbak. Mhm. Kenapa kemudian mau katanya ASN itu mau dipindahkan ke sana Mhm. tahun ini akan dipindahkan ya, Mbak ya, berapa Ya, ribu orang. tahun depan sebetulnya. Tahun depan, sorry. Mhm. Mhm. Nah, kemudian Mhm. ternyata kemudian ada gagasan untuk bahwa ASN yang kerja di IKN itu bisa work from anywhere, itu FA gitu ya. Nah, kalau bisa kerja dari mana aja, ngapain lu mesti dipindahin? Ya memang dari dulu kan kita ngomong begitu, eranya itu sekarang beda. Eranya dengan digitalisasi itu nggak perlu secara fisik kita mesti ke sana. Itu pun kalau saran saya daripada kayak gitu, bangun aja metaverse ya, IKN-nya di metaverse dan kemudian AS-nya bisa kerja dari mana-mana. Tapi nanti kita bahas juga secara kultur apakah siap gitu ASN itu Mhm. work from Mhm. anywhere, meskipun katanya sekarang Mhm. banyak generasi mudanya juga karena yang berat itu kultur. Kita percaya ASN itu pinter-pinter, jago-jago kan. Mereka yang Mhm. sekolah ke luar negeri itu paling banyak kesempatan mereka seperti itu. Tapi ya karena mentalitasnya, kulturnya itu yang membuat susah untuk orang mereka ngantor aja, mereka kerjanya misalnya banyak waktu luang yang di kantor, apalagi kalau kemudian nanti nggak terkontrol, itu yang mesti dipikirkan lah itu. Apalagi ya Mbak ya selain itu Mbak. Selain itu juga apa yang terjadi pada rapat paripurna DPR pada Hmm. hari Selasa lalu, di mana itu kan fokusnya kepada makroekonomi ya Mas Hersu, dan kemudian ternyata apa yang disampaikan Anies pada pidatonya yaitu soal kendaraan listrik, begitu ya, perbandingan antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional, yang dia mengkritisi di mana salah subsidi, dia tidak menolak kendaraan listriknya, tapi salah subsidi karena itu subsidi diberikan kepada menurut dia adalah lebih kepada orang kaya begitu kan. Ternyata itu malah diamplifikasi di rapat paripurna dan sampai sekarang itu Mas Ersu di media sosial itu masih ramai cuplikan-cuplikan dari pernyataan anggota DPR yang menolak faktor salah subsidi itu tadi ya. Ternyata mereka banyak yang mendukung begitu apa yang dikatakan oleh Anies atau sama dengan apa yang dikatakan oleh Anies, dan ini yang menarik yang juga menolak salah subsidi ya, dan menilai bahwa yang dilakukan sekarang ini apa program pemerintah untuk subsidi kendaraan listrik ini salah subsidi, itu ternyata PDIP juga memiliki penilaian yang sama begitu, Itu dan pandangan kemudian fraksi ya itu PAN artinya ya. iya iya Pandangan fraksi dalam rapat paripurna kan?
Iya betul, pandangan fraksi. Jadi ya memang pandangan partai kan berarti. Dan PAN juga. Nah, begitu juga apalagi yang di koalisi perubahan ya, tiga-tiganya itu menolak PKS, Nasdem dan Demokrat begitu. Jadi ini memang menarik Mas Hersu soal yang dikatakan Mas Hersu tadi, yaitu adalah diskursus itu tadi ya, inilah yang dicari oleh Ini kita dong, sebetulnya. terus tuh. Jadi mendiskusikan kebijakan, mengkritik kebijakan, dan kemudian kalian menawarkan apa program yang akan kalian kalau kritik kan gitu. Kalau Hmm. kita ya kritik aja gitu, sekali-kali menawar kebijakan, tapi kan nggak bisa, nggak implementatif. Tapi kalau para calon presiden itu Mhm. ya dia bisa dong dia mengkritik kebijakan sekarang, dia menawarkan alternatif kebijakan seperti apa, dan nanti kalau terpilih mereka bisa implementatif kan gitu ya. Tapi kalau Mhm. saya amati ya Mbak ya, dari beberapa program ini berantakan semua ya, program-program pemerintah ini ya. Tadi Anda sebut soal kendaraan listrik ini, saya baca itu targetnya sepeda Mhm. motor listrik itu kan akan laku, apa, subsidi yang diberikan sampai 200.000 ya targetnya pemerintah gitu Betul. ya Pak. Mhm. Mhm. Saya bolak-balik baca ini salah apa enggak, katanya sampai sekarang baru 114, saya pikir 114.000, tapi 114 apa ya, deal kan gitu ya. Cuman mungkin hari ini saya nggak tahu udah jadi berapa, tapi yang kita baca kemarin-kemarin baru 114. Karena sejak awal Mhm. kita memang melihat ini apa ya, ada Mhm. lebih banyak moral hazardnya kan begitu. Ini kan kita tahu siapa pemain-pemain pemain Mhm. sepeda motor listrik itu. Kita sebut misalnya Mhm. Indika, ini juga bagian dari tim suksesnya Pak Mhm. Jokowi. Kemudian ada Goto itu kan di situ, terus kemudian kerjasama Tobabara, ya kan, ininya Pak Luhut kan gitu. Goto kita tahu siapa yang main di situ gitu. Dan kemudian Mhm. sekarang ternyata tidak laku gitu ya. Ya memang buat rakyat kecil sepeda motor listrik itu masih masih mahal, belum lagi infrastrukturnya kan begitu ya Mbak ya. Nah Iya. ini menurut saya menarik, dan karena ini kan kemarin juga kita singgung langsung ini ya, kenapa Anies mengkritik soal ini kan gitu, Capres Anies mengkritik soal ini, dan kemudian jadi diskursus yang menarik, dan kemudian diamplifikasi oleh partai-partai di parlemen. Dan tapi kok ya Mhm. dilaporkan ke polisi gitu ya, yang dilaporkan mobil listriknya atau jalan jalan sih ya, saya lupa yang dilaporkan ke. Kayaknya kalau kalau yang dilaporkan itu soal jalan. Oh, soal Jadi jalan, soal ya, jalan. mhm. Soal jalan kok Kalau dilaporkan. tidak salah ya, mudah-mudahan tidak salah, itu adalah soal jalan, yaitu itu kan data BPS. Jadi Mm-mm. cara membaca Anies tentang data BPS tersebut, begitu Mas Hersu kan eh, dianggap berbeda. Kan kemudian ada jawaban dari Kementerian PUPR ya, yang mengatakan bahwa itu tidak benar begitu. Karena Pak SBY katanya yang kemudian jalan gratis itu bisa sekitar 20 kali begitu kan. 20 kali lipat dari yang dibangun oleh Pak Jokowi, begitu dikatakan bahwa itu tidak benar, karena yang dilakukan oleh Pak SBY dulu itu adalah peningkatan atau perubahan jalan dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, Ya, ya. atau jalan daerah menjadi jalan nasional. Nah, padahal kalau seandainya kita melihat ini, sekalian kita bahas aja ya soal Ya, ya, itu ya, 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 saya ya. kira ya. Jadi padahal kalau yang ada di jalan nasional itu, kalau seandainya sebelumnya adalah jalan provinsi, yaitu yang kemudian didanai oleh gubernur begitu ya, oleh APBD setempat begitu, dan kemudian dia diangkat menjadi jalan nasional ya, kemudian pembiayaannya beralih kepada APBN begitu, kepada PUPR untuk saat ini begitu. Jadi ya memang perubahan itu sendiri belum tentu itu memang membangun dari baru. Tapi yang namanya jalan itu butuh terus maintenance, butuh terus perbaikan begitu. Jadi kalau seandainya dari tadinya jalan provinsi diubah menjadi jalan nasional, ya itu sudah termasuk pembangunan. Karena untuk Ya, perawatan pembangunan artinya ada komitmen di situ Mas Hersu ya, untuk ya, ya. membangun jalan gratis begitu. Dan Ya, ya, kemudian ya. untuk Jadi menjadi jalan sebenarnya ya, nasional juga berbeda loh. jadi Mhm. saya kira sebenarnya nggak ada yang salah dengan apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan, tapi Iya. bahwa kemudian PUPR perlu merasa membela Pak Jokowi dengan meluruskan Ya. definisinya, ya bagus-bagus saja. Itu mari kita hal itu kita dorong, jangan dilaporkan ke polisi dong. Bahaya dong kalau kayak gini-gini. Ini membungkam membungkam apa aspirasi dan diskursus publik gitu ya. Dalam negara demokrasi orang Mhm. bebas kok bicara. Sama seperti kita misalnya selalu mengklaim misalnya buzzernya Pak Jokowi selalu mengklaim pembangunan daerah Pak Jokowi, dan kemudian menggunakan Mhm. kata yang presiden yang lain ngapain aja. Itu kan kan nggak kita laporkan juga mereka ke hoax gitu, karena menyebar hoax karena fakta-fakta yang data kan banyak ini, seperti ini nih ya, salah satu satu apa satu meme ini yang saya kira dibuat oleh ini pasti timnya Pak Jokowi ini Ya. membantu
untuk Mhm. mengcounter dari pernyataan Anies dengan membandingkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak SBY gitu. Dan ini Mhm. data-datanya ini coba kalau kita lihat ini data-datanya itu juga pasti ngaco ini gitu gitu ya. Tapi kan ya sudah nggak perlu kita laporkan lah kayak gitu itu ya. Yang begitu-begitu ya biarin aja gitu. Itu kan mungkin kalau menyasar masyarakat yang tidak cukup melek literasi gitu kan dilakukan seperti itu. Jadi ya kalau yang seperti ini kita jadi prihatin dong kalau begitu. Iya. Tapi sebentar kita lihat dulu Mbak ya. Kita Mhm. tonton dulu apa sih sebenarnya yang kemarin diucapin oleh Anies Baswedan soal pembangunan jalan itu ya. Kita kalau nggak salah itu dia waktu itu mengutip itu bahkan mengutip dari media ya kata data atau kalau Iya. gitu ya Anies Baswedan. Mhm. Mari Mhm. kita tonton sebentar ya Mbak ya. Media, ada tim jurnalis dari media Kata Data, ini mengumpulkan datanya. Izinkan saya kutip di sini. Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya. 63% dari seluruh jalan tol berbayar yang ada di Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang. Sepanjang 1.569 km dari total 2.499 km. Itu adalah jalan berbayar. Sedangkan jalan yang tak berbayar, yang digunakan oleh semua secara gratis, yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang membawa produk-produk pertanian, produk perkebunan, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, terbangun 19.000 km di pemerintahan ini. Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu. Di zaman Presiden Pak SBY, jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7,5 kali lipat. Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain. Kita bicara panjangnya. Kedua infrastruktur ini jelas diperlukan sama-sama. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa keberpihakan ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Ya clear sih memang. Ini harus diakui bahwa ini ada semacam memang itu downgrade terhadap Pak Jokowi, tapi berdasarkan data. Kan boleh dong kalau downgrade berdasarkan data kan gitu. Dan tentu saja Anies memberikan data, apalagi karena bagaimanapun Partai Demokrat itu adalah partai pengusungnya Anies kan gitu. Nggak apa-apa, boleh seperti ini gitu ya. Jadi sekali Dan lagi nggak jangan masalah. dilaporkan Iya. Memang nggak masalah, karena toh selama ini memang jualannya Pak Jokowi kan juga jalan tol. Yes. Dia kan selalu mengatakan bahwa kami sudah membangun jalan tol sekian ribu kilometer, misalnya seperti itu. Tapi kan sangat jarang kita mendengar Pak Jokowi mengatakan bahwa pemerintahan kami membangun jalan gratis sekian-sekian. Itu kan memang tidak begitu. Ya memang yang jualannya selama ini dan diresmikan adalah tol ini, tol ini, tol ini. Kita malah baru belakangan ini bisa melihat Pak Jokowi begitu terkonsentrasi begitu ya waktunya untuk menelusuri jalan-jalan entah itu jalan provinsi atau jalan kabupaten begitu ya. Justru belakangan ini setelah ada viral jalan-jalan di Lampung itu yang Yes. bocel-bocel gitu yang rusak begitu akhirnya dia ke Jambi, kemudian ke Riau, ke Sumatera Utara dan kemudian sekarang sudah ada 3 tempat kalau tidak salah yang kemudian akan didanai atau Nah, yang disumbang ini oleh juga dikritik pusat ini begitu Mbak. kan. Ya, dikritik masa diambil alih oleh pemerintah itu kan nggak Ya, mungkin bicara begitu kan itu ada alokasinya betul. di daerah itu mestinya dicek dulu ada apa gitu apakah itu ada korupsi Mhm. atau apa jadi turun tangan gitu tapi kan sekarang diambil alih begitu saja kan oleh pemerintah pusat kan gitu ya. Iya, iya, dan itu memperlihatkan justru apa kebijakan yang sekarang ini begitu yang itu justru memperlihatkan bahwa selama ini pemerintah pusat kurang mengawasi apa yang terjadi di daerah. Kalau yang pembangunan di daerah itu kan memang skemanya untuk APBD itu kan ada
dua begitu, dari pendapatan asli daerahnya dan juga bantuan dari pusat begitu kan. Bantuan dari pusat ini kan hasil diskusi gitu, dari daerah itu mengajukan apa proposalnya, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial dan sebagainya. Kemudian dari pusat setelah melihat keadaan di daerah yang disetujui berapa, kadangkala pusat juga memberikan prioritas yang berbeda kalau dia tahu. Ya, Jadi ya. itu kan di mix match kan begitu Ya, ya. ada DAU, ada dana bagi hasil, kan itu sebenarnya juga sih. Betul. Ya. Betul, dan ini kurang terawasi juga Mas Ersu kalau kita melihat kenyataannya selama ini, bahkan setelah ada kejadian di Lampung di mana mobil Pak Jokowi sempat terperosok lubang dan sebagainya, ternyata di daerah lain yang dia kunjungi itu ada yang lebih besar lagi dan terperosoknya malah lebih parah lagi. Seperti itu kan jadinya ini memang pembangunan di daerah lagi-lagi ini bulat ya sebetulnya kalau ngomongin soal ini. Dari sini kita bisa melihat memang prioritas selama ini untuk jalan-jalan di daerah itu seperti terabaikan atau kurang terawasi tepatnya begitu, Ya, ya. bahwa dana dari pusat yang dialokasikan di sana apakah betul-betul demikian begitu kan, makanya kemudian ada kepala dinas PUPR begitu kan yang kemudian langsung diganti oleh Pak Edi Rahmayadi ya dari Gubernur Sumatera Utara. Ya. Itu kan karena faktor-faktor ini gitu Mas Ya, Heru. kan viral kemarin tuh ada satu video bagaimana satu disebut di daerah Labuan Batu kalau nggak salah di Sumatera Utara gitu yang naik lewat jalan, naik bus gitu ya, naik bus tanggung gitu lewat jalan yang hancur, dan kemudian ada penumpang yang di atas sampai terlempar dari mobil dan kecemplung di kubangan air di jalan. Itu kan itu viral banget kemarin saya lihat di beberapa media sosial. Nah, berkaitan dengan itu saya kira kita dorong diskursus, tapi tolong berbasisnya argumen yang jelas. Misalnya kemarin yang cukup ramai, misalnya Pak Muldoko, KSP, dia bilang dia membela soal jalan tol dan kata dia orang kecil seperti saya. Nah, itu yang kalimat itu sangat terbantu menggunakan tol. Ya, enggak lah, kalau orang seperti Pak Muldoko itu mantan Panglima TNI, KSP dan sebagainya, dia bisa berjalan tol. Saya tahu ini kalau beliau pulang ke Jawa Timur kan ke Kediri gitu, dia bisa gampang tuh bayar tarif jalan tol itu easy buat mereka, tapi buat rakyat kecil bayar jalan tol itu mikir-mikir berkali-kali kan gitu ya kan gitu. Terus kedua ada juga dari Tuan Guru Bajang gitu yang membela Pak Jokowi dengan menyatakan bahwa pembangunan jalan gratis itu jangan dilihat hanya provinsi kabupaten tapi jalan desa itu. Nah, bagus, walaupun kemudian ternyata datanya salah juga dari Pak TGB kan, dia mengklaim itu sebagai kontribusi dari pemerintah pusat, itu bukan, karena jalan desa itu adalah jalan yang memang itu memang ada anggaran dari pemerintah, dan itu undang-undangnya dibuat di masa Pak SBY, dan kemudian yang memutuskan dan digunakan untuk apa itu dana desa itu ada buat jalan dan sebagainya, itu ya musyawarah desa, bukan Musyawarah desa, betul. tidak bisa diklaim Pak Jokowi. Tapi nggak apa-apa gitu ya, ada diskusi macam gitu, data dari TGB ya disodorkan lagi data yang baru, jangan kemudian TGB-nya kita laporkan ke polisi kan gitu. Iya, kan tidak semua orang itu mengetahui segala hal juga begitu ya. Jadi memang diskursus itu adalah untuk mengetahui kapasitas orang juga dalam hal ini begitu. Ketika dia melontarkan sebuah ide, apakah dia memang betul-betul siap untuk ide tersebut ketika dia mendapat serangan dari berbagai pihak begitu. Dan kita kembali kepada misalnya untuk jalan, untuk kendaraan listrik, ini sepertinya seharusnya yang dilontarkan oleh Anies misalnya untuk kendaraan listrik dan juga untuk pembangunan infrastruktur, untuk jalan nasional gitu hanya dibangun sekian-sekian di masa Pak Jokowi begitu, sementara di masa Pak SBY tinggi sekali. Itu sebaiknya kalau saya sih menunggu-nunggu itu tanggapan dari para capres yang lain gitu, tanggapan dari Pak Ganjar, tanggapan dari Pak Prabowo, bukan orang-orang yang ada di sekelilingnya ataukah para pendukungnya. Kan fungsinya untuk kita mengetahui ide mereka itu sebetulnya apa. Kalau seandainya mereka ternyata kan tidak selalu tanggapannya itu harus 180% berbeda. Bisa saja para capres yang lain ini dia mengatakan bahwa saya setuju sekian persen, selebihnya menurut saya lebih baik seperti ini. Kan bisa seperti itu, tidak harus selalu frontal berseberangan begitu ya. Tapi kita belum mendengar Mas Hersu jawaban atas hal ini. Yang menjawab malah justru PUPR, yang menjawab malah justru Pak Muldoko, yang menjawab malah justru orang-orang dari rezim, dari pemerintahan begitu ya. Padahal kalau saya rasa ini Anies adalah memancing untuk agar calon yang lain ini memulai diskursus ini begitu. Jadi tidak selalu benar gitu yang disampaikan, tapi kita harap tentu saja kalau menyampaikan kritik hati-hati juga, harus datanya benar. Kalau nggak benar tuh bisa backfire. Begitu juga membantahnya harus juga dengan basis data yang kuat, karena kalau tidak itu
itu bisa backfire juga begitu. Karena saya Mhm. kemarin misalnya memandu dialog dengan sejumlah mahasiswa gitu, dan ini mahasiswanya bukan hanya kota-kota besar Mbak, itu ada dari Cirebon, ada dari Tasik dan sebagainya. Itu anak-anak mahasiswa itu kritis banget dan dia punya data yang luar biasa. Saya juga sampai terbengong-bengong lihat ini gila ya anak-anak sekarang ini ya, Gen Z ini sekarang ini luar biasa gitu ya. Ini kalau kita kan baby boomer ya, kalau sekarang ini apa Gen Z ya Pak ya, generasi Ya, sekarang Gen ya. Z. Iya, iya. Ya Gen Z Iya, betul-betul ya. iya, iya, iya betul. Kalau yang sebelumnya kita sering misalnya generasi milenial, sekarang generasi milenial udah lebih tua lagi Udah begitu tua ya. lagi ya itu. Iya ya, Makanya dan kalau kita hmm, kita sering kali ya Mas Hersu untuk soal jalan itu tadi ya, jalan nasional, jalan provinsi, kabupaten dan sebagainya. Itu kita suka gimana sih kita membedakan ini jalan nasional ataukah ini jalan provinsi dan sebagainya. Sebetulnya itu ada tanda-tanda begitu ya. Misalnya ada ya, ada di marka penunjuk jalannya aja arah. kita tahu. Iya, ada penunjuk arah misalnya atau Anda sudah memasuki ini atau ke kanan, ke kiri, lurus itu. Itu sering kali ada di situ kan tulisan K1, K2, K3 begitu ya. Itu tanda kalau misalnya K1 adalah jalan nasional, K2 itu jalan provinsi atau jalan kabupaten dan berikutnya bisa sampai K4 seperti itu. Nah, itu ya diskursus semacam ini membuka wawasan kita untuk kita Yes, mengetahui dan itu. publik kemudian juga nanti masyarakat nggak bisa sembarangan melontarkan kritik atau ya semacam kritik gitu kepada pemerintah, Mhm, karena ini kan mhm. literasi ya, bagus kan ya. Betul, betul. Ya banyak orang-orang seperti saya pun kadang-kadang lupa untuk tahu, oh ini ada jalan kota, jalan kabupaten, jalan provinsi, jalan desa, jalan nasional gitu-gitu ya, dan Betul, dari betul. situ. Kalau misalnya kita melewati dari ibu kota provinsi satu ke ibu kota provinsi berikutnya gitu ya, tapi kita tengah ada di sebuah kota, kita kan sering begini, ini jalan jelek banget nih pemerintah daerahnya ngapain aja begitu kan. Tapi kalau senia kita tahu kemudian ada tanda di situ, ada rambu begitu atau penunjuk arah, kemudian di situ ada tertulis kecil gitu misalnya K1, kita akan tahu bahwa protes kita seharusnya kepada pemerintah pusat karena ini jalannya pengawasannya, maintenance-nya kepada pemerintah pusat seperti itu begitu. Begitu Yes, juga dengan oke. jalan Jadi provinsi dan terus ya harus terus didorong untuk perdebatan-perdebatan berbagai infrastruktur apa dan sebagainya gitu. Itu karena nanti lebih mencerdaskan. Kita berharap pemilu kali ini justru lebih literasi publik itu lebih meningkat lagi. Jadi nggak berkutat hanya soal pembelahan, soal kadrun dan kampret, bukan ya? Soal kadrun dan apa, kadrun jadi cebong, nggak begitu lagi, itu kampungan banget, itu primitif banget lah debat-debat semacam itu kan gitu ya. Dua-duanya kampungan iya. deh, saya mesti bilang kalau masih menggunakan stigma-stigma semacam itu gitu ya. Nah, mari kita soal bicara soal mobil listrik tadi ya. Kendaraan listrik tempatnya itu, Mbak. Saya Iya. kira ini penting juga karena selalu kita bahas kan, orang kan selalu terfokus pada soal subsidinya tepat sasaran atau tidak. Tapi harus kita perluas bahwa di situ ada sebenarnya salah satu yang lebih berbahaya adalah moral hazard. Itu ada banyak pejabat pemerintah berlindung di balik kebijakan yang katanya pro lingkungan, tapi sebenarnya pro kantong mereka, bukan pro lingkungan kan gitu ya. Iya, jadi ini berbagai kritik dari mana-mana banyak sekali ya. Selain dari para pengamat, begitu, terus kemudian praktisi, begitu juga yang kritik dari anggota DPR. Ini di paripurna begitu ya, mereka mengatakan dengan jelas begitu Mas Hersu. Dan saya sebenarnya agak-agak terkejut juga bahwa ternyata PDIP pun memiliki pandangan yang sama begitu ya. Yang membacakan kemarin adalah Masinton Pasaribu begitu dan kritiknya itu cukup pedas begitu Mas Hersu. Jadi dan dia malah justru PDIP mengungkapkan ini pada kesempatan pertama, kritik pertama kali justru diungkapkan oleh fraksi tersebut yang dia mengatakan bahwa pemerintah itu seharusnya itu difokuskan pada sektor pertanian, perikanan, pertambangan gitu ya, industri perdagangan dan transportasi begitu yang dimana di situ pemainnya kan dari yang besar sampai dengan yang kecil begitu. Dan intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, dia mengatakan seperti itu, akan tetapi juga pada sektor-sektor kerakyatan. Nah, ini cukup pedas sih Mas Hersu dan dia juga mengatakan bahwa belanja pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan serta memperkuat sektor pertanian dan sebagainya itu tadi. Jadi pada umumnya dibanding menggelontorkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik atau subsidi tambang, begitu tambang-tambang besar maksudnya, lebih baik adalah untuk sektor kerakyatan dan pemerataan ekonomi. Nah, kalau kita mendengar apa yang dikatakan ini berarti dia sekaligus juga mengkritisi bahwa pemerataan ekonomi selama ini juga masih belum bagus gitu, masih belum baik di masa pemerintahan Pak Jokowi. Kita bisa mengasosiasikan kan seperti itu begitu ya. Ya. Dan
apa yang berikutnya adalah soal soal pupuk PAN gitu ya. Kita menyoroti ini yang dari pro pemerintah saja begitu. Dari PAN itu menyoroti bahwa sebaiknya itu di subsidi tersebut ini hampir sama dengan yang kita omongkan di off the record Mas Ersu. Sebaiknya diberikan kepada para petani begitu. Terus kemudian dia juga mengatakan bahwa selama ini subsidi pupuk itu merosot selama 10 tahun itu sekitar 10 triliun itu subsidi pupuk itu merosotnya gitu dari sebelumnya. Jadi kalau melihat ini saya cari datanya saja ya. Jika melihat data anggaran subsidi pupuk terus mengalami penurunan secara rinci itu pada tahun 2019 saja subsidi pupuk itu masih sebesar 34,3 triliun. Terus menurun begitu dan kemudian pada tahun 2023 hanya tinggal 24 triliun. Itulah kenapa petani terus mengeluh begitu ya soal subsidi ini dan kalau seandainya tidak disubsidi pupuk yang dijual secara komersil itu harganya sudah melonjak tinggi sekali. Dan kemudian kalau seandainya pun tidak disubsidi, tapi pupuk itu ada, itu masih nggak apa-apa. Petani selama ini kan mengatakan demikian begitu. Tapi sudah tidak disubsidi, ketika mereka membutuhkan pupuk, pupuknya juga hilang. Pupuknya nggak ada jaminan ketersediaan pupuk itu tadi. Mereka harus pesan beli di tempat lain dan sebagainya yang harganya tentu lebih tinggi. Nah ini yang kemudian disoroti oleh fraksi PAN begitu Mas Hersu. Jadi ini soal kendaraan listrik ini mereka menyoroti bahwa hampir sama narasinya dengan Anies bahwa salah sasaran. Seharusnya subsidi ini tidak diberikan kepada kendaraan listrik yang tentunya yang membutuhkan adalah untuk saat ini di Indonesia yang membeli itu masih orang-orang kaya. Jadi sama sih seperti di luar negeri pun juga demikian di Eropa misalnya. Tapi kan di sana memang ekonominya sudah lebih baik. Begitu. Di Cina juga tumbuh dengan pesat karena memang pemerintahnya membangun dulu infrastrukturnya begitu. Bahkan kendaraan listrik ini di Amerika bisa dikatakan gagal. Mereka mengatakan demikian karena ternyata janji membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu kalau di sini sebutnya SPKLU kalau tidak salah ya. Itu dari 500.000 dibangun di banyak negara bagian ternyata sampai sekarang masih belum terpenuhi. Itu yang menyebabkan orang minat terhadap kendaraan listrik turun. Apalagi di Indonesia baru berapa tempat yang ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu. Itulah yang menyebabkan di mana-mana orang melihat infrastrukturnya dulu, layanan after sale service-nya begitu ya. Sesudah penjualan apa saja yang akan diterima begitu. Dan kalau ada apa-apa bagaimana menanganinya? Kan ini masih sesuatu yang baru. Nah, ini makanya banyak pengamat juga mengatakan sosialisasinya kurang, tetapi targetnya terlalu muluk-muluk gitu. Ya tadi itu gitu loh. Saya kan nggak percaya bahwa mereka itu para pejabat kita itu nggak pernah melakukan studi banding, kemudian melakukan riset gitu. Tapi karena ditutupi tadi berpikir bahwa ini ada untung gede nih, gua main di sini. Ya udah dampaknya seperti itu kebijakan dan buat mereka yang penting ada untung dulu dan bahwa kemudian itu program jalan atau tidak buat mereka nggak penting gitu. Tapi kok yang dilalah kemudian karena tadi lagi kesalahan dari kurangnya studi tadi, kurangnya riset tadi itu, kemudian angkanya itu loh yang nggak masuk akal gitu loh menurut saya dari 200.000 yang dipatok baru 114 tok gitu ya itu ya 100. Malah ada media yang mengatakan baru 108 Mas Hersu. Iya, ada yang menulis, nggak tahu saya yang benar mungkin memang angkanya berkisar antara 100 begitu ya. Nah, ini kan yang dikatakan ya kita harus seperti Mas Hersu tadi mengatakan bahwa ini adalah karena ada faktor interest dari pengusahanya dan kebetulan pengusahanya adalah juga berada di kabinet kan itu kan sebabnya ya seperti misalnya Pak Muldoko begitu dia adalah ketua asosiasi pengusaha kendaraan listrik lah. Kalau ininya adalah perkumpulan industri kendaraan listrik disebutnya Periklindo kalau tidak salah itu dari tahun 2021 dan beliau juga memiliki perusahaan listrik begitu yang membuat bus-bus listrik yang untuk pariwisata, untuk komuter misalnya di tempat pertambangan di sana di mana mengangkut karyawan pertambangan dari satu tempat ke tempat berikutnya begitu ya, pulang balik setiap hari. Itu bisnisnya memang di situ dan itu berbasis tenaga listrik begitu dan sekarang dia sedang membangun truk listrik begitu dan kendaraan yang lainnya begitu. Nah, jadi memang ada interest di situ. Mungkin teman-teman juga bertanya kenapa KSP begitu ya? Ketua KSP kok ngomonginnya itu terus gitu. Nah, ini yang kemarin juga dikritik oleh Anies kan bahwa di negara kita itu
Ini menariknya disampaikan oleh di depan Pak Yusuf Kala juga, yang pengusaha besar yang juga pernah jadi penguasa juga. Di Indonesia itu kan pengusahanya menjadi pejabat, dan kemudian pengusaha yang pejabat itu membuat kebijakan yang menguntungkan para pengusaha itu. Kan itu yang terjadi, yang disindir oleh Anies Baswedan itu. Ya, iya betul sekali Mas Hersuk. Selain Pak Muldoko gitu, kenapa Pak Luhut begitu ya juga kok kenceng benar ini ngomongnya ya, karena Pak Luhut membangun komunitas kendaraan listrik itu tadi, dan yang awal dibangun adalah komunitas kendaraan roda 2 di mana bekerja sama dengan Gojek gitu ya, Goto atau Gojek Tokopedia. Dan kemudian juga Pak Luhut ini merancang untuk membuat pabrik baterai listrik juga untuk kendaraan roda 2 itu tadi. Jadi memang ada interest di situ. Saya jadi tergelitik Mas Hersu kalau Pak Luhut kemarin ketika Anies melontarkan kritikan itu ya pada pidatonya, Pak Luhut kan kemudian keesokan harinya bereaksi, dia mengatakan siapa yang ngomong seperti itu begitu ya, silahkan datang ke kantor saya bicara sama saya. Wah, kalau seandainya itu masih diterapkan sekarang, ini semua fraksi bisa datang ke kantornya Pak Luhut untuk berbicara, banyak sekali. Tapi perlu diingat Pak, ini waktu ribut-ribut soal itu disebut bahwa ada perusahaannya Pak Luhut, kan juru bicaranya bisa membantah. Pak Luhut sudah melepaskan, nggak cawe-cawe lagi lah di perusahaannya itu. Tapi kan orang tetap aja melihat gitu loh, kalau ponakannya Pak Luhut, nggak usah ngomong dia bahwa dia itu Pak Luhut gitu, dan yang datang orang pun udah tahu kan gitu. Para pejabat di pemerintahan udah tahu kan gitu. Dengan Iya, itu betul. kira Mungkin konflik of interest tinggi banget ya. iya Mas Hersu, jadi kalau melepaskan kan secara eksekutif saja, memang dia sudah namanya tidak tercantum sebagai eksekutif di perusahaan tersebut. Tapi kalau kepemilikannya kan masih tetap kepemilikan dari Pak Luhut sendiri, karena memang sebelum itu kan memang perusahaan yang dikemudikan oleh Pak Luhut begitu ya. Jadi ya untuk hal ini, untuk kendaraan listrik ini saya rasa ini masih akan terus bergulir begitu, karena untuk yang motor listrik ini juga katanya akan direvisi gitu ya, penyalurannya, mekanismenya apa dan sebagainya, kata Pak Muldoko seperti itu, karena memang jauh sekali ini dari target gitu, dari target 200.000 kendaraan terjual untuk kendaraan roda 2 listrik gitu ya, hingga akhir tahun pada tahun 2023 ini targetnya 200.000. Dan kemudian kalau menurut data dari Pak Luhut begitu ya, dari Kemenko Marinvest itu sudah 380-an begitu Mas Hersu yang katanya sudah terjual, tapi yang sampai ke tangan konsumen itu katanya baru 2 begitu yang sudah. Ini kan harus ada verifikasi karena ada subsidinya, jadi harus diverifikasi data-datanya, ini orangnya mana dan sebagainya begitu. Dan perusahaannya kan juga berbeda-beda yang menyediakan kendaraan listrik tersebut begitu. Nah, ini yang saya rasa kita masih menunggu nih bagaimana kelanjutannya. Karena 7 juta loh Mas Hersu per ini. Makanya kita mungkin kenapa ini kok peminatnya kurang? Mungkin juga terkejut juga ya Pak Muldoko, Pak Luhut, kok peminatnya kurang. Karena memang 7 juta itu kalau bagi masyarakat yang di bawah, kalau tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, itu masih sisanya itu masih cukup banyak untuk dibayarkan begitu Mas Hersu. Karena motor listrik ini kalau yang bagus kan memang nilainya cukup besar Mas Hersu. Bahkan ada yang sampai 40 juta, 45 juta, walaupun ada yang harganya 20 jutaan juga ada begitu. Kita selalu lagi banding-bandingkan, orang sekarang bandingkan kenapa nggak digunakan untuk membantu subsidi pupuk yang tadi yang sudah diinikan. Kalau kemudian kalau dibagikan misalnya ke para UMKM gitu, warung-warung kaki lima dan sebagainya, itu 7 juta itu udah bisa buka cabang baru kan gitu ya. Dan kita juga itu total berapa ya? Jadi 7 juta ini 7 triliun ya Mbak ya bantuannya ya. Ya. 7 juta bantuannya dan disiapkan oleh Ibu Sri Mulyani itu sekitar 7 triliun ya, dan untuk subsidi. kalau saya senang karena saya sebagai pengguna transportasi publik begitu, terutama KRL, saya lihat kenapa subsidi KRL yang 2,1 triliun aja itu dipersoalkan, padahal itu kan jauh lebih bermanfaat untuk kendaraan massal, kemudian mengurangi penggunaan bahan bakar fosil di jalanan, mengurangi kemacetan, itu malah mau dicabut kan begitu, mau dipersoalkan katanya salah sasaran, karena itu yang dapat sasaran orang kaya. Kalau ini kan betul-betul jelas, ini orang per orang yang langsung dapat. Dulu rencananya mobil itu berapa Mbak? Subsidinya sampai 80 juta atau berapa? Sampai 80 juta. Iya. Nah, ini benar-benar banyak sekali kebijakan yang nggak masuk akal, dan ya akhirnya terjadi boncos juga gitu ya.
Oke. Iya, nah kalau yang mobil ini Mas Hersu kan selalu apa namanya kampanyenya adalah untuk mengurangi polusi begitu kan ya, untuk zero carbon begitu. Dan kemudian makanya diberikan 80 juta karena harus bersaing dengan Vietnam, dengan Thailand begitu. Maksud dari Pak Luhut dan Pak Muldoko ini adalah kalau seandainya kita bisa memberikan fasilitas besar, maka para pabrikan di luar negeri sana akan mengalihkan investasinya ke Indonesia. Maksud mereka kan itu, membentuk komunitas kendaraan listrik yang sudah kelihatan wah begitu ya, penggunanya udah kelihatan banyak, marketnya itu besar begitu seperti halnya di India dan juga di Cina. Kan inginnya seperti itu, menyaingi seperti itu supaya masuk investasi. Nah, sekarang dengan adanya apa namanya minat yang berkurang, kemudian penolakan seperti ini, bahkan penolakannya dari DPR sendiri yang tadinya diharapkan DPR kan juga pasti bersama dengan pemerintah, apalagi kalau dia ada di koalisi begitu ya, di partai koalisi, tapi ternyata penolakan seperti ini, saya rasa ini ke depannya agak-agak suram kendaraan listrik untuk subsidi untuk apa pribadi loh ya, karena yang membeli kendaraan listrik ini kan adalah second car atau mobil kedua, mobil ketiga dan sebagainya, dan sesungguhnya mereka adalah orang kaya yang tidak perlu subsidi. Sebenarnya kan begitu, begitu ya. Apalagi untuk untuk situasi di Indonesia di mana malah justru subsidi untuk orang banyak, untuk pemerataan kemiskinan apa namanya, pengangkatan mereka yang masih ada di bawah apa untuk mengangkat taraf hidupnya itu malah justru diabaikan. Oke, kita tinggalkan Ya. soal listrik dan jalan ya, gitu ya. Dan kita pindah ke soal IKN. Ini menurut saya ini juga gak kalah menariknya ini ya, karena kemarin setelah bicara bahwa ada MOU, ada LOI lagi, begitu ya. Terus kemudian Bahlil juga menyatakan bahwa ini bulan Agustus ini akan udah mulai masuk investasi di IKN gitu ya, kalau tidak salah ya. Dan kemudian kita juga menyimak pernyataan dari Ketua Kadin ini, Ketua Umum Kadin Arwin Rashid ini yang juga timnya Pak Jokowi, ini tim sukses Pak Jokowi. Ingat kan waktu ketemu relawan dia menjadi pendamping Pak Jokowi kan, yang dia mengingatkan kenapa sih para investor kok nggak mau masuk ke ini, menjadi concern dari para pengusaha ini sehingga mereka tidak masuk investasinya ke IKN. Saya kira sebenarnya mereka pasti lebih paham dibandingkan kita, tapi buat kita itu logikanya ya gampang saja. Misalnya ya ini kan tahun pemilu kan gitu. Karena kalau itu pun menarik, katakan gitu, asumsinya bahwa IKN itu menarik, tetapi kan tetap saja orang akan berpikir bagaimana kelanjutan ini pasca pilpres, pasca pemilu gitu, apakah ini proyek akan berlanjut. Buat mereka ini investasi itu bukan soal politik atau apa, walaupun dia pendukungnya Pak Jokowi. Kalau dia tahu bahwa dia akan boncos di situ, ya dia tidak akan investasi di situ kan gitu ya. Iya, ini menarik sekali kalau kita mengamati Arsyad Rashid ini ya. Dia adalah juga pendukung IKN sebetulnya. Dia pada saat Pak Jokowi temu relawan yang ribuan pada akhir tahun kemarin itu dia mendampingi Pak Jokowi. Bahkan kalau tidak salah dia menjadi salah satu bagian yang panitia atau apa begitu ya di situ begitu. Terus kemudian pada saat Pak Jokowi pidato di Jakarta Theater itu Mas Hersu, pidato memperkenalkan IKN, terus kemudian menanyakan siapa yang mau investasi di depan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan banyak pengusaha Indonesia, ratusan pengusaha Indonesia, para Taipan, konglomerat dan sebagainya. Dia ini juga menjadi salah satu host gitu ya. Mungkin saya nggak tahu sebutannya di situ apakah moderator ataukah host, karena di situ ada diskusi dan kemudian dia menjadi salah satu yang bicara begitu di depan di atas panggung begitu. Tapi kemudian belakangan ini kok dia malah ngomong seperti ini, artinya dia melihat ada sesuatu kelambanan atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan awal atau janji yang diberikan oleh pemerintah begitu. Karena dia mengatakan seperti ini Mas Hersu, ini di acara Ciputra Artpreneur di Jakarta yang berlangsung di Jakarta. Dia mengatakan seperti ini, kekhawatiran setiap orang beda-beda. Ini nanti gimana Pak? Ada masalah cyber misalnya, masalah tanahnya gimana, insentif apa yang bisa didapatkan, kira-kira bagaimana kelangsungan listrik, pasti banyak pertanyaan. Ini kan membangun kota baru, dia mengatakan demikian. Loh kalau seandainya soal soal tanah sekarang memang sedang dibereskan begitu ya Mas Hersu. Terus kemudian bagaimana insentifnya kan dia sudah tahu. Insentif yang diberikan adalah soal misalnya kepemilikan tanah begitu, misalnya HGU selama 190 tahun, terus kemudian HGB selama 160 tahun misalnya seperti itu. Kan
tapi kok ada keraguan gitu. Ini kita bisa melihat bahwa di kalangan inner cycle-nya Pak Jokowi sendiri, di orang dekatnya sendiri bahkan ragu terhadap IKN itu begitu. Dan kemudian ketika di bulan Oktober di Jakarta Theater itu kan seperti Ciputra mengatakan bahwa ya akan jadi berapa begitu kan lahan yang diinginkan kira-kira. Dia setelah berpikir, wakil dari Ciputra mengatakan ya 300 hektar dia mengatakan gitu. Tapi kan sampai sekarang memang belum ada realisasinya Mas Hersu. Dia mungkin kalau Ciputra ini kan terkenal membangun perumahan, mall dan sebagainya. Kemudian disebutkan di situ Pak Jokowi mengatakan bahwa ada rumah sakit Hermina begitu yang akan berinvestasi juga di sana. Kemudian ada JIS gitu, Jakarta International School yang akan membangun. Kemudian juga ada beberapa perguruan tinggi. Oh, sepertinya kayaknya waktu itu empuk banget deh gitu ya. Kayaknya oke banget deh gitu ya. Itu saya kira yang sebut ini LOI Mbak, yang ini Letter of Intimidation. Karena ketika merasa tertekan ketika ditanya oleh Pak Jokowi, jadi dia masuk, dan itu jangan-jangan dimasukin itu termasuk yang dalam daftar gitu ya. Ketika mereka semuanya di depan Pak Jokowi ditodong begitu ya, mereka mau nggak mau pasti ngomong dong gitu ya. Jadi ini sama juga LOI juga ya. Iya, dan tentunya kalau seandainya membangun sebuah komunitas, sebelum itu kan harus dibangun sebelum orang-orang ini dipindahkan, Mas Hersu. Kita kemudian beralih ke pemindahan, rencana pemindahan 16.990 ASN, TNI dan Polri, kan jumlahnya sekitar itu ya. Kalau untuk ASN-nya mungkin sekitar 11.000 sekian, untuk TNI dan Polri-nya ada 11 juta, dan 11.000 kalau untuk TNI Polri sekitar 5.000 sekian begitu kan rencananya. Nah, kalau seandainya orang ini sudah dipindahkan tapi dia sakit, terus dia pindah beserta keluarganya, anaknya harus sekolah di mana, kalau seandainya sakit harus dibawa ke rumah sakit mana begitu kan tidak mungkin ke klinik yang saat ini masih darurat. Di sana kan pasti sudah dibangun klinik juga karena sudah ada ribuan yang bekerja membangun infrastruktur, tapi tidak mungkin untuk kasus misalnya ASN, TNI, Polri ini dibawa ke klinik tersebut, pasti memerlukan rumah sakit ya. Kalau katanya tadinya ada Hermina akan membangun di sana, seharusnya dibangun dari sekarang. Membangun rumah sakit itu bukan hal yang cepat itu Mas Hersu. Begitu juga sama dengan perguruan tinggi itu kan syaratnya harus ada laboratoriumnya juga dan sebagainya. Spek dari Kemendikbud kan Dikti gitu kan ada peraturan Oh iya, khususnya. ada requirement-nya, ada persyaratan-persyaratan. Iya, ada requirement-nya, Ya, betul. makanya kemudian ketika muncul wacana dari Menpan RB tentang work from anywhere, kan kemudian orang tanya, ya untuk apa gitu. Dan yang menarik di situ dinyatakan bahwa dari survei mereka terhadap para ASN itu 95, berapa persen gitu setuju dengan work from anywhere. Sebenarnya mereka itu bukan setuju work from anywhere, tapi artinya mereka tidak, 95% itu menolak untuk pindah ke sana gitu. Kalau TNI bagaimana work from anywhere? Karena mereka harus ada fisik di situ karena dia harus jaga. Tapi kalau yang lain-lain kan sejak awal ini gagasan ini benar gitu, karena memang dunia ini kan tengah berubah ya. Di Jakarta ini kan kita banyak sekali dapat informasi dari saudara kita, dari teman-teman kita, banyak perusahaan yang waktu zaman pandemi kan kemudian mereka menggunakan work from home gitu ya. Dan ketika kemudian mereka pandemi berakhir, ternyata kan perusahaannya merasa loh lebih bagus work from home ya gitu, karena banyak operasional kantor yang bisa dipangkas, dan kemudian para pekerjanya juga lebih happy karena dia bisa bekerja di rumah, bisa nganterin anak dulu, bisa kemudian mereka macam-macam olahraga dan sebagainya tetap jalan dan tidak waktunya habis. Di Jakarta kan orang rata-rata itu bisa sampai sehari itu bisa 3-4 jam lah pulang pergi ke kantor tuh Mbak ya. Ya kan gitu. Nah, ini jadi ya buat mereka bagus work from home. Jadi kemudian dilembagakan gitu. Banyak sekarang yang orang di profesional di Jakarta banyak yang tidak lagi ngantor gitu. Paling sekali-kali kalau meeting, itu meeting pun juga kalau nggak urgent banget atau yang secret, mereka nggak akan ketemu kan begitu. Nah, kalau pegawai negeri, pertanyaan kita kan tadi culture-nya gitu ya. Bagaimana mereka, apakah mereka siap dengan pekerjaan-pekerjaan semacam ini kan gitu. Karena rata-rata ya kita tahu, mohon maaf kalau kita mesti nyatakan banyak sekali mereka ketika di kantor kan waktunya terbuang juga gitu. Untuk hal-hal yang sebenarnya di luar pekerjaan kantornya. Apakah mereka siap dengan culture ini kan gitu ya. Itu juga pertanyaan serius bagi.
Iya, kalau kita yang bekerja di swasta itu kan memang bebannya itu kalau seandainya kita tidak bisa terpenuhi harus ada jawaban kenapa begitu kan, dan kemudian itu ada KPI-nya begitu dari masing-masing person dari pribadi begini kan yang itu akan mempengaruhi karir dan sebagainya dan sangat ketat begitu Mas Heris dan ada deadline-nya. Mungkin di pegawai negeri juga mereka bisa mengatakan iya kami juga begitu, tapi kan kenyataannya selama ini mereka sangat longgar begitu ya. Beda dengan di apa swasta sehingga mereka bisa work from home atau work from cafe begitu ya atau dari mana, tapi mereka tetap memenuhi tenggat waktu dan juga memenuhi deadline, target, misalnya pemasaran penjualan berapa, itu kan sangat ketat sekali begitu Mas. Karena mereka juga kalau saya tidak memenuhi itu KPI-nya terus menurun, maka kemudian mereka bisa saja kemudian dirumahkan atau dipecat, di PHK seperti itu. Tapi kalau di ASN itu kan kalau kita lihat seperti ini performansnya sudah tidak baik pun juga masih sulit untuk yang bersangkutan itu dipecat atau di PHK seperti itu. Jadi ya seperti kata Mas Ersu tadi, kalau seandainya work from anywhere, kita ASN itu kan sebenarnya fungsinya lebih ke pelayanan gitu kan. Mereka lebih banyak itu melayani. Jadi sekian persennya adalah bertemu langsung dengan publik, dengan masyarakat seperti itu, begitu Mas Ersu. Jadi siapa yang akan mengawasi begitu ya kalau seandainya sekarang aja yang masih apa work from office saja pengawasannya itu longgar, apalagi kalau seandainya work from anywhere gitu. Ya, jadi kita mulai dari tadi pembahasan kita mulai soal kebijakan mobil listrik, kendaraan listrik, jalan, terus kemudian juga tadi yang terakhir ini soal IKN ini betul-betul makin menunjukkan bahwa IKN ini memang perencanaannya pokoknya nggak ya gaya Pak Jokowi lah, kerja gitu, bukan pikir dulu baru kerja gitu ya. Itu yang terjadi sekarang dan dampaknya ya seperti sekarang ini akibatnya kan gitu. Jadi untuk sekali lagi kalau kemudian orang pertanyaan untuk apa lu bangun ibu kota baru itu kalau kemudian nanti orang bisa kerja work from anywhere, dan memang itu dan di Jakarta itu seperti itu sudah terjadi, dan kota-kota besar juga sudah terjadi semacam itu, tren dunia juga seperti itu gitu. Nah, jadi kilat-kilat makin boncos saja nih Mbak kalau saya lihat nanti rencana-rencana jangan-jangan nanti akan berubah direvisi. Saya kira mungkin ini semacam pendahuluan saja untuk menyatakan oh karena ini kita bisa work from anywhere jadi nggak jadi dipindahkan para pegawai ASN dan TNI. Saya kira nggak bisa ya gitu. Kalau TNI dan Polri mungkin nggak bisa karena mereka juga langsung, tenaga kesehatan juga nggak bisa work from anywhere meskipun sekarang bisa telemedicine, tapi kan ada beberapa yang harus tindakan gitu ya Mbak ya. Jadi saya curiganya itu bagian dari itu tadi Mbak, semacam emergency exit, semacam pintu darurat untuk supaya pemerintah tidak losing face. Kemudian karena mereka akan merevisi. Ini saya kira kabar baik buat para ASN yang tadi 95% itu bisa kita simpulkan mereka nggak mau pindah ke sana gitu. Iya, kalau dan saya rasa saat ini pemerintah mulai melunak ya. Kalau melihat work from anywhere seperti ini kan kebijakannya sangat jauh dengan almarhum Pak Cahyokumolo dahulu begitu yang mengatakan bahwa ya sudah kalau seandainya tidak mau pindah ya resign saja, silakan begitu kan. Dan sangat ketat ketika itu karena pada waktu itu memang sepertinya rencana dari IKN ini 100% akan seperti perencanaan semula target-targetnya begitu. Tapi kan saat ini kita tahu sendiri dari yang semula itu direncanakan dari awal sudah ada investasi asing dan sebagainya. Dan ternyata walaupun sudah dibuat metaverse-nya, ketika itu dibuat metaverse kan karena akan apa namanya akan diperlihatkan kepada para investor asing tersebut betapa modernnya smart city-nya seperti ini dan sebagainya, mereka bisa masuk di segala lini dan sebagainya. Begitu juga dengan rayuan-rayuan insentifnya, begitu pajaknya dan sebagainya yang dipangkas habis begitu Mas Ersu. Tapi ternyata semuanya tidak terjadi. Nah, ini seperti Mas Ersu bilang supaya tidak kehilangan muka, maka ini harus dibuat strategi lagi gitu, dibuat strategi baru begitu. Oke, Mbak Agi, terlalu banyak hal yang mesti kita bicarakan kalau ini ya tentang pemerintahan Jokowi di akhir periode pemerintahannya ini ya. Kita ketemu lagi ya besok ya Mbak Agi ya, dan saya kira kita bisa garansi bahkan banyak peristiwa-peristiwa yang menarik yang bisa jadi topik bahasan kita semua. Saya Subun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.